Baiklah, kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Aspek Hukum E-commerce dan Perlindungan Konsumen di Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang menyempatkan untuk menonton hasil dari presentasi kami. Nama-nama anggota kelompok kami akan terlampir di slide PPT yang kami kirimkan. Pertama, nama saya Marcelina Tanenggolan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian e-commerce. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Atau e-commerce juga didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan yaitu adalah internet. Yang kedua, ada aspek hukum perjanjian e-commerce. Permasalahan hukum dalam perdagangan elektronik adalah bagaimanakah aspek hukum perjanjian transaksi e-commerce dalam hukum perdagangan di Indonesia? Dikarenakan belum adanya aturan perundangan atau hukum positif yang mengatur transaksi perdagangan dengan model transaksi e-commerce, maka dibatasi pada beberapa aspek hukum dalam perdagangan di Indonesia, yaitu dengan menggunakan perspektif hukum perjanjian yang berlaku termasuk juga dari KUH Perdata yang menjadi dasar atau sumber dari perikatan untuk adanya kesepakatan melakukan transaksi perdagangan yang selama ini telah digunakan sebagai dasar dari transaksi perdagangan konvensional. Adapun aspek hukum perjanjian tersebut adalah yang pertama perjanjian dalam perdagangan, yang kedua legalitas perjanjian perdagangan. Selanjutnya ada permasalahan hukum e-commerce. E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual beli konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam bidang hukum dalam aktivitas e-commerce yaitu yang pertama autentikasi subjek hukum yang membuat transaksi melalui internet, yang kedua saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang ketiga objek transaksi yang diperjualbelikan, yang keempat mekanisme peralihan hak, yang kelima hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi, yang keenam ada legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti, yang ketujuh mekanisme penyelesaian sengketa, yang kedelapan pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tien. Materi yang selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek hukum dari e-commerce. Aspek-aspek hukum dari e-commerce itu terdiri dari 8. Yang pertama yaitu berlakunya hukum bagi dunia maya atau virtual world-nya. Informasi yang didapat dari internet berupa data atau informasi tertulis, suara dan gambar. Disebut virtual world atau dunia maya sebagai lawan dari real world atau dunia nyatanya. Hal yang dapat dilakukan di dunia nyata dapat pula dilakukan di dunia maya. Yang kedua yaitu penggunaan domain name. Penentuan alamat dalam dunia maya dikenal dengan istilah domain name. Contohnya yaitu clickbank.com. Caranya dengan mendaftarkan pada internet untuk mengecek apakah domain name tersebut telah digunakan oleh pihak lain atau belum. Yang ketiga yaitu ada alat bukti. Yang dimaksud alat bukti itu yaitu transaksi tradisional menggunakan kertas. Apabila terjadi sengketa dokumen kertas itu sebagai alat bukti masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing. Yang keempat yaitu ada pengakuan pemberian email sebagai pemberitahuan tertulis. Yang dimaksud dari pengakuan pemberitaan email itu dalam undang-undang terdapat ketentuan tertulis yang mengharuskan adanya pemberitahuan tertulis sebagai syarat dari suatu perjanjian. Apakah pemberitaan email dapat menggantikan fungsi pemberitaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam suatu perjanjian atau suatu peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu ada hubungan hukum para pihak. Yang dimaksud dengan hubungan hukum para pihak itu yaitu contohnya penggunaan kartu kredit. Bank dihadapkan atas suatu kasus di mana pemegang kartu menolak bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran atas beban kredit card miliknya. Kasus di atas itu menimbulkan masalah hukum. Apakah pembayaran yang dilakukan dengan kredit card merupakan pembayaran mutlak atau pembayaran bersyarat? Yang selanjutnya yaitu atau yang keenam yaitu ada pembatasan tanggung jawab. Perlunya dimuat suatu klausul berupa pembatasan tanggung jawab, jangan berupa ex pointen clause.
Itu pembatasan berupa upaya untuk menentukan batas ganti rugi yang harus dibayar oleh suatu pihak terhadap pihak yang lainnya apabila timbul suatu sengketa. Hal ini untuk memberikan informasi secara dini berapa besar kemungkinan pihak-pihak untuk membayar kewajiban ganti rugi apabila terjadi cedera janji. Yang ketujuh yaitu ada pihak hukum. Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi e-commerce bukan saja merupakan hubungan keperdataan nasional yang tunduk pada hukum perdata dari suatu negara tertentu, tetapi merupakan hubungan-hubungan perdata internasional yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Yang ke-8 yaitu ada yuridis pengadilan, yang mana pilihan pengadilan atau forum merupakan masalah perlu dicantumkan pilihan forum yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di kemudian hari, yang akan timbul dalam transaksi e-commerce, dapat dipilih antara badan pengadilan, badan arbitrase. Yang selanjutnya ada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce. Yang pertama, keandalan dan tingkat keamanan website penjual. Apakah website yang menawarkan barang-barang itu benar-benar benefit? Apakah ada jaminan bahwa transaksi benar-benar aman? Kerahasiaan nomor kartu kredit benar-benar terjamin dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Konsumen disarankan untuk tidak menggunakan kartu kredit yang memiliki batas kredit yang tinggi untuk transaksi melalui internet. Gunakanlah kartu kredit tertentu satu saja yang limit kreditnya rendah dan mudah monitoringnya. Yang kedua, kontrak baku dan ketentuan jual beli. Konsumen umumnya disodori kontrak baku yang tertuang dalamnya website untuk berbelanja. Konsumen harus secara seksama membaca klausula-klausula kontrak yang ada sebelum memberikan persetujuannya. Konsumen harus berani menolak atau membatalkan jika terdapat klausula kontrak yang menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan. Yang ketiga, hukum yang berlaku dan kompetensi forum. Konsumen dan nasabah, bank khususnya dalam pelayanan jasa dan perbankan melalui internet, perlu diperhatikan kesiapan bank, mengingatkan bank bertanggung jawab atas pengendalian dan monitoring sistem yang dibuat maupun yang dioperasikan oleh vendor. Hal lain yang perlu dilakukan adalah perlunya dibuat perjanjian interkoneksi antara website satu dengan website bank yang lain atau perusahaan lain. Interkoneksi dengan sistem internet banking. Hendaknya dibuat klausula eksenorasi yang intinya melepaskan tanggung jawab bank atas kemungkinan gugat-gugatan konsumen akibat memanfaatkan informasi dari penjual yang terkoneksi atau iklan-iklan lain yang muncul pada homepage bank tersebut. Sekian, terima kasih.